Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Prasetyo, NIM 61014211139. Saya berasal dari Rombel PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS perkembangan belajar dan gerak. Perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani, karena sebagai guru kita harus tahu perkembangan setiap individu dari murid kita dan mengetahui perspektif perkembangan tiap individu sebagai acuan untuk memikirkan strategi dalam perkembangan anak didik kita ke depannya, yang meliputi skala tinggi badan, usia, berat badan, serta perkembangan motorik dan emosi tiap siswa. Kemudian ada tahapan gerak yang meliputi masa adolescensi dan masa dewasa. Masa adolescensi atau masa dewasa dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal terjadi pada kisaran usia 13 tahun sampai 16 tahun, sedangkan masa remaja akhir terjadi pada kisaran usia 17 tahun sampai 21 tahun. Dalam proses masa remaja akhir ini, perempuan mengalami perubahan fisik seperti menstruasi, payudara membesar, pinggul melebar. Sedangkan pada pria mengalami mimpi basah, tumbuhnya jakun, suara berat, serta dada menjadi lebih bidang. Dan serta pada masa dewasa, pada masa ini tidak mengalami perkembangan fisik atau perkembangan lainnya, karena perkembangannya sudah secara cepat terjadi pada masa adolescensi. Dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ini, faktor yang terjadi karena faktor bawaan atau turun-temurun dari orang tua. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan yang terjadi dari faktor luar individu, yang terbagi menjadi tiga, yaitu transfer positif, transfer negatif, dan transfer netral. Transfer positif merupakan transfer yang menguntungkan bagi diri kita, karena dimana terjadi ketika keterampilan pengalaman sebelumnya berpengaruh dan menjadikan kita lebih mudah dalam melakukan pengalaman yang baru. Contohnya seperti pengalaman kita bermain sepak bola akan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sepak takraw. Pengalaman kita dalam bermain tenis meja akan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan tenis lapangan. Yang kedua adalah transfer negatif, yaitu yang terjadinya pengalaman yang terjadi akan menjadi kerugian atau kemunduran terhadap yang akan kita lakukan terhadap pengalaman yang baru. Contohnya dalam mempelajari forehand pada tenis meja dan bulu tangkis, itu adalah mengalami sebuah perbedaan. Akan mengalami kesulitan karena sebelumnya telah melakukan keterampilan forehand untuk bulu tangkis. Dalam gerak bulu tangkis, gerakan memecut. Sedangkan pada pergelangan tangan, pada tangan forehand tenis meja, pergelangan tangan yang kokoh. Di sini terjadi hal yang tidak saling berkaitan dan akan mengalami kerugian. Yang ketiga adalah transfer netral atau zero transfer. Terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap keterampilan yang baru. Contohnya, keterampilan sepak bola tidak berpengaruh kepada keterampilan renang, dan keterampilan bulu tangkis tidak berpengaruh terhadap keterampilan balet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.